Selamat datang di ITMJS Official, ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi mengenai pembahasan uji kompetensi keahlian untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan paket 2 di tahun pelajaran 2021-2022. Adapun soalnya seperti berikut. Ini alat dan bahannya, ada PC client, ada laptop yang digunakan sebagai client nanti, ada smartphone, crimping tool, kabel tester, kemudian bahannya ada kabel UTP, RJ45, WiFi router, printer. Tugasnya teman-teman di sini tugasnya adalah instalasi dan konfigurasi jaringan. Jadi kita bertindak sebagai teknisi jaringan yang ditugaskan untuk membangun sebuah jaringan share file, printer, dan membuat hak akses. Kemudian WiFi routernya berfungsi sebagai gateway, hotspot, dan DHCP server. Bisa dilihat ya teman-teman ini di soalnya. Jadi ada PC1, PC2, IP-nya PC1 192.153.2/24, gateway-nya 192.150.3.1. Lalu di PC1 ada workgroup-nya sesuai dengan nama peserta. Begitu juga dengan PC2. Kemudian kita konfigurasi WLAN, itu IP-nya di HCP pool, berarti IP-nya nanti itu otomatis dari router ya. SSID-nya nama sekolah, password-nya 123456778. Share filenya yaitu PC1 memiliki sebuah direktori my dokumen di drive C. Di dalam direktori my dokumen ada biodata.doc. Jadi ini nanti akan di-share sehingga bisa diakses oleh PC2 dan wireless client ya yang terkoneksi melalui WLAN. Itu memiliki hak akses read only, hanya bisa dibaca saja. Lalu penjelasannya di bawah ini ada lagi nih. PC1 tadi terhubung dengan port 2 ya, sistem operasinya Windows. PC2 terhubung ke port 4 dengan sistem operasi Windows. Kemudian yang terhubung ke WLAN itu menggunakan Android. Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah skema jaringan yang akan kita bahas di uji kompetensi teknik komputer dan jaringan yang paket 2. Jadi ada router wireless, ada switch, ada PC1, ada laptop ya, ada PC, atau ini PC1, ini PC2, ini adalah printer. Jadi akan kita konfigurasi ya teman-teman. Namun di sini teman-teman, saya menggunakan routernya itu adalah Mikrotik router board ya teman-teman. Tapi pada video tutorial sebelumnya saya juga sudah membahas paket 2 ini itu menggunakan router WiFi. Di sini dengan perangkat yang berbeda. Jadi teman-teman, ini saya menggunakan Mikrotik router board ya. Dimana router board 750. Namun karena tidak ada WiFi-nya, maka di sini saya tambahkan sebuah perangkat lagi, TP-Link access point ya teman-teman. Jadi dua alat ini yang saya gunakan nanti. Lalu saya juga sudah menyediakan kabelnya. Jadi teman-teman bisa membuat kabelnya kalau belum ada ya. Ini adapternya. Jadi mungkin langsung saja ya teman-teman kita konfigurasi. Yang pertama teman-teman kita ambil dulu Mikrotik router boardnya, lalu kita ambil adapternya, kita hubungkan ya teman-teman adapternya ke port power di Mikrotik seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kalau
sudah, sekarang kita hubungkan ke sumber arus listrik. Oke, seperti ini teman-teman. Pastikan ini menyala ya teman-teman, powernya. Oke, kalau sudah teman-teman, kita ambil satu buah kabel ya teman-teman, yang sudah saya rakit ini teman-teman. Saya hubungkan teman-teman ke port 2 ya. Bebas teman-teman ke port berapa, saya di sini pakai port 2 saja. Lalu saya hubungkan ke laptop. Oke teman-teman, ini pastikan karena kita terhubung melalui port 2, ini akan hidup ya lampu indikatornya di port 2 di Mikrotik. Oke ya teman-teman, sudah ya. Kalau sudah teman-teman, kita lihat di PC ini juga sudah terhubung teman-teman. Bisa kita cek dulu. Nah, di sini teman-teman, ini sudah terhubung ya. Kalau kita double klik, kita lihat ini dapat IP otomatis ya teman-teman. Oke, kebetulan ini sudah pernah saya konfigurasi teman-teman. Ini nanti coba kita reset ya. Yang penting sudah terhubung dulu. Ini saya minimize aja. Ini saya close. Berarti kita harus menyediakan yang namanya software Winbox. Kita double klik. Dan ini fungsinya adalah untuk meremote daripada Mikrotik router boardnya. Kita pilih yang MAC addressnya saja, kita connect. Kemudian ini saya reset dulu dari menu sistem, reset configuration. Saya checklist dua-dua ya, yang atas sama yang nomor 2. Reset configuration, yes. Ini kita close, kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu sambil kita jalankan Winbox-nya lagi, kita run sampai nanti muncul di sini ya teman-teman, di pencariannya. Ini membutuhkan beberapa waktu ya teman-teman, karena Mikrotiknya restart. Bisa dilihat teman-teman, lampu indikatornya ini dalam kondisi tidak hidup ya teman-teman, satu pun, karena Mikrotiknya lagi restart karena tadi kita melakukan reset ya. Jadi dia akan restart. Oke, ini sudah kembali menyala ya teman-teman, lampu indikator nomor 2 nya yang terhubung ke laptop kita. Oke, ini bisa dilihat teman-teman, di Winbox nya juga sudah muncul IP nya 0000 ya, MAC address-nya. Lalu bagaimana jika teman-teman ini tidak terdeteksi di Winbox nya? Nah, itu bisa cek di sini teman-teman, di network connection nya itu. Kalau teman-teman pernah install VirtualBox, ini harus di disable dulu. Inilah yang mengakibatkan dia tidak muncul di Winbox. Nah, itu teman-teman, itu solusinya. Kalau sudah, kita connect. Oke, sudah ya teman-teman, ini saya perbesar. Langkah yang pertama, kita harus konekkan dulu Mikrotiknya ini ke internet ya teman-teman, melalui port 1. Nah, untuk menghubungkan Mikrotik ke internet itu melalui port 1-nya teman-teman. Itu ada dua cara. Yang pertama teman-teman, kalau sumber internet kita itu memberikan IP secara otomatis, maka kita bisa menggunakan DHCP client. Caranya gimana?
Caranya seperti ini teman-teman. Kita ambil dulu sebuah kabel lagi yang sudah kita rakit. Kita hubungkan teman-teman ke port satunya ya teman-teman. Nah, ini port satunya. Ini. Oke, sudah. Lalu kita hubungkan ke sumber internet teman-teman. Ini sumber internet saya teman-teman. Nah, ini saya colokin ke sumber internet. Oke, kita kembali lagi teman-teman, kita cek. Nah, pastikan lampu indikator di mikrotiknya di port satunya juga menyala. Kalau sudah berarti sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Namun belum bisa koneksi ke internet ya teman-teman, masih hanya sekedar terhubung. Sekarang coba kita konfigurasi ya teman-teman. Itu cara konfigurasinya kita cek dulu di sini ya teman-teman. IP address ini masih kosong. Ini kita menggunakan langkah yang pertama dulu. Kalau dia sumber internetnya itu memberikan IP secara otomatis, yaitu dari IP lalu DHCP client. Ini ya teman-teman. Klik tanda tambah atau add ya. Pilih interface yang terhubung ke internet, itu adalah header 1. Ini pastikan terchecklist 22. Kalau sudah, kita apply, kita oke. Ini otomatis ya teman-teman, IP-nya kan muncul. Ini otomatis dapat ya, diberikan dari sumber internet kita, dimana sifatnya dinamik. Kalau kita buka new terminal, kita coba ping ke Google ya. Ini otomatis sudah terkoneksi teman-teman. Berarti router buat mikrotik kita sudah terhubung ke internet. Kita coba ping lagi ya teman-teman. Ini ada bermasalah di koneksi internet saya, lagi terputus. Tapi ini nggak masalah teman-teman, karena di sini sudah terdeteksi ya teman-teman, karena tadi sudah bisa. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman, karena tadi koneksi dari sumber internet saya yang bermasalah. Oke, kalau sudah, itu sudah berhasil teman-teman. Ini cara yang pertama teman-teman. Cara yang pertama, kalau tadi sumber internet kita itu memberikan IP secara otomatis. Namun gimana kalau IP dari sumber IP internet kita itu memberikan IP secara manual? Nah, kalau secara manual berarti kita harus tahu gateway-nya dulu. Kebetulan gateway dari IP internet saya adalah 192.163.1/24. Jadi cara membuatnya ini coba kita disable dulu ya teman-teman. Oke, ini hilang. Cara buatnya berarti dari sini teman-teman. IP address, masukkan IP 192.160.1 kemudian 3 tadi ya teman-teman, titik kita buat coba 110/24. Headernya tetap header 1, ini saya besar sedikit, nah seperti ini. Kita apply. Oke, nah ini IP saya karena gateway-nya 192.160.3.1 ya. Ini saya buat 3.110. Oke. Kalau sudah, coba kita ping ke IP gateway dulu 192.160.3.1. Oke, sudah terhubung teman-teman. Tapi kalau kita ping ke Google, ini belum bisa teman-teman. Nah, ini bedanya kalau IP-nya secara statik kita buat manual. Beda dengan yang secara otomatis tadi di DHCP, langsung bisa terkoneksi ke internet ya, ke Google contohnya. Nah, ini biar bisa terhubung ke internet, caranya teman-teman kita klik IP,
kemudian klik DNS, kita buat di servernya ini, kita buat aja langsung teman-teman. Kita pakai IP Google contohnya 8888. Ini di checklist allow remote request. Kalau sudah apply, oke. Selanjutnya itu ada IP, kemudian ada roots, kemudian klik tanda tambah, kemudian teman-teman di sini di gateway kita masukkan gateway IP internet kita tadi 192.160.3.1. kita apply, ini akan muncul teman-teman ya, reachable either 1, berarti sudah terhubung. Kita oke, kita coba teman-teman ping Google lagi. Nah ini sudah berhasil. Oke, kalau memberhentikan Ctrl C ya teman-teman. Oke, sudah berhasil teman-teman. Itu caranya tadi teman-teman. Kalau dia IP internet kita diberikan secara otomatis, kita tinggal pakai DHCP client saja teman-teman. Klik tanda tambah, otomatis akan bertambah IP-nya. Tapi kalau dia secara manual, berarti kita harus buat IP dulu, lalu buat DNS. Setelah DNS baru kita buat root. Nah ini, jadi ada 3 langkah. Kalau yang dinamis hanya 1, DHCP client. Kalau yang static itu buat IP dulu, buat DNS, buat root. Jadi ini tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Kebetulan karena saya pakai yang otomatis, berarti ini saya disable aja. Ini saya pakai yang ini aja teman-teman. Oke, ini otomatis muncul. Kalau saya ping lagi teman-teman, ini tetap jalan ya. Kita coba. Oke, sudah ya. Oke, sudah berhasil teman-teman. Berarti di sini teman-teman gateway internetnya sudah ya teman-teman ya. Ini sebagai gateway. Oke, sudah berhasil. Sekarang saya akan mau buat IP ya, karena akan diteruskan ke klien itu melalui port 2 dan port 4 ya teman-teman. 2, 4. Jadi di sini kebetulan kalau di soal kan teman-teman ini pakai switch. Kebetulan karena saya tidak ada switch, saya menggunakan port yang ada di MikroTik saja. Jadi saya gunakan port 2 dan port 4 untuk yang PC 1 dan PC 2. Lalu yang ke WLAN saya pakai yang port 5. Berarti lari ke interface teman-teman. Ini tetap ya. Jadi saya pakai either 2 atau saya ganti dulu ya. Saya ganti port 2 namanya, yang ini yang 4 saya ganti jadi port 4, yang 5 saya ganti salah ya teman-teman, yang 5 saya ganti jadi WLAN, nanti terhubung ke access point. Oke, sudah teman-teman. Oke, kalau sudah, ini saya close. Itu port 2, 4 dan WLAN itu saya gabungkan teman-teman. Itu cara menggabungkannya dari bridge, klik tanda tambah. Ini namanya bebas, saya biarkan aja bridge 1, saya oke. Lalu di port saya klik tanda tambah, saya masukkan teman-teman. Berarti yang saya masukkan port 2, oke. Saya tambahkan lagi, masuk lagi port 4, oke. Masuk lagi di port ini WLAN. Oke. Jadi 3 port ini saya gabungkan, port 2, 4 dan WLAN. Oke, kalau sudah, ini kita close saja. Ini juga di close. Di sini kita tambah teman-teman. Kita tambah IP-nya itu sesuai dengan gateway yang di PC 1 dan PC 2 teman-teman. Itu adalah 192.150.3.1. Berarti per 24 ya. Berarti di sini 192.130.3.1 per 24. Untuk interface-nya jangan salah teman-teman, karena kita gabungkan tadi port 2, 4 dan WLAN,
itu di bridge 1, berarti pilihnya bridge 1. Kalau sudah apply, oke. Ini kita close. Selanjutnya kita buat IP DHCP server, karena nanti yang terhubung ke WLAN-nya kalau di soalnya ini teman-teman itu pakai DHCP, tapi nanti DHCP-nya IP25 itu tidak kita berikan ya teman-teman di DHCP full-nya. Jadi caranya itu klik DHCP setup. Nah, di sini tetap pilih yang bridge 1. Next. Kita next aja. Di next aja. Ini teman-teman, range-nya kita ganti. Kita buat aja 100 ya teman-teman. Biar nggak dapat IP2 dan IP5. Teman-teman boleh bebas buat berapa di sini sampai 254. Saya next. Di next kan. Ini next aja. Oke. Ini kita close. Oke, kalau sudah, sekarang kita share jaringannya, jaringan internetnya ke jaringan lokalnya, baik itu melalui port 2, port 4 dan WLAN. Caranya IP, firewall, NAT, klik tanda tambah, klik out interface, itu keluarnya melalui header 1 karena internetnya adalah di header 1. Actionnya adalah kita buat masquerade. Kalau sudah apply, oke. Ini kita close. Berarti untuk konfigurasi di routernya sudah selesai teman-teman. Sekarang tinggal kita konfigurasi dulu di access point. Oke teman-teman, ini saya ambil satu buah access point untuk WLAN-nya. Kebetulan Mikrotik saya tidak ada langsung WLAN-nya. Saya hubungkan dulu ke adaptor ya teman-teman, seperti ini. Kemudian saya hubungkan ke sumber internet, ke sumber arus listrik. Ini teman-teman, sudah menyala ya kabel powernya, lampu powernya sudah menyala. Selanjutnya saya ambil kabelnya. Saya pakai kabel yang ini dulu, yang dari port 2 Mikrotik saya copot dulu. Saya hubungkan ke access point dulu teman-teman. Nah ini ya teman-teman, karena saya mau meremote access point-nya dulu untuk melakukan konfigurasi teman-teman. Nah ini pastikan lampunya sudah menyala. Kalau sudah, sekarang kita coba cek di komputer kita. Oke, sudah dapat IP-nya 0.100, di mana DHCP servernya 0254. Berarti ini IP dari access point-nya. Sekarang kita akses, itu aksesnya melalui aplikasi browser, boleh Google Chrome atau Firefox. Saya pakai Google Chrome. Saya ketikkan alamatnya tadi 0.254. Saya enter, minta usernya biasanya defaultnya admin, passwordnya admin. Muncul seperti ini. Kita cek di soal dulu. Dia WLAN-nya itu nama sekolah, passwordnya 123456778. Oke, kita coba. Tapi sebelumnya, kalau yang gateway sudah selesai ya teman-teman. Ini sebagai gateway ini sudah selesai tadi, sudah kita konfigurasi ya. Berarti kita sekarang buat hotspot. DHCP servernya tadi juga sudah. Berarti sekarang tinggal buat hotspotnya dulu. Hotspotnya itu tinggal next, pilih access point,
Name-nya tadi adalah sesuai dengan nama sekolah ya teman-teman, bisa lihat di bawah. Saya buat aja SMK Negeri SMK Cinta Indonesia. Oke, saya buat ini dulu, ini ya teman-teman, ini disesuaikan dengan nama sekolah masing-masing. Ininya ya, WPA 2 PSK. Passwordnya 1234567 disamakan ya sesuai dengan soal. Kita next. Lalu di HCP servernya ini kita disable karena di HCP servernya sudah ada dari router ya. IP-nya ini mau diganti boleh, nggak diganti boleh teman-teman. Tapi kita biarkan default aja ya bawaan dari access point-nya, karena nanti IP-nya yang diberikan ke klien kan itu dari router. Kita next aja, kemudian di bawah itu kita reboot. Oke. Sambil nunggu access point-nya restart, kita cabut lagi ya teman-teman kabel yang dari access point tadi yang terhubung ke komputer. Ini kita pindahkan lagi ke port 2 mikrotik, lalu kita ambil satu buah kabel lagi, kita hubungkan ke access point, lalu yang satunya kita hubungkan ke mikrotik lagi, itu di port yang ke-5 karena yang ke-5 adalah WLAN. Nah, ini teman-teman. Jadi yang dipakai port 1 untuk internet, port 2 itu nanti ke PC 1, port 4 itu ke PC 2, port 5 ke WLAN. Kebetulan karena saya hanya menggunakan satu komputer, jadi saya hanya menggunakan port 2. Jadi teman-teman nanti pakai satu port lagi, yaitu port yang ke-4. Oke, kalau sudah pastikan lampunya 3 hidup ya, 1, 2, dan 4. Kalau sudah teman-teman, sekarang kita cek lagi di sini. Ini kita close saja. Kita bisa lihat IP kita sekarang berapa ya di komputer. Detail, oke. IP-nya sudah di HCP ya, sesuai dengan yang kita config tadi di mikrotik router boardnya. Berarti sudah berhasil. Ini kita close, kita coba ping Google. Oke, sudah berhasil. Tapi karena dia melalui kabel, kalau kita bisa lihat di soal, PC 1 itu IP-nya manual 192.150.3.2/24. Berarti di sini kita buat IP-nya manual. Oke, kita buat manual. Yang otomatis itu nanti itu melalui WLAN ya teman-teman. Ini kita buat dulu. IP-nya berarti tadi 192.130.3.2. Gateway-nya berarti 3.1, bawahnya DNS-nya 888. Kita oke. Oke, sudah terhubung ya teman-teman. Kita coba ping ke Google. Oke, sudah terhubung juga teman-teman. Begitu juga untuk yang PC 2 nya. Kebetulan karena saya tidak ada PC 2 teman-teman, jadi teman-teman nanti bisa config lagi sama caranya tadi. Ini diganti jadi 3.5. Nah ini teman-teman. Oke, berarti sudah berhasil ya teman-teman.
Nah, sekarang teman-teman, saya akan, berarti yang ini sudah ya, ini dianggap sudah, ini juga sudah, berarti tinggal yang ini teman-teman, buat word group. Cara buat word groupnya itu kita ketik sistem, atau dari biar mudah control panel, lalu lari ke sistem. Di sini teman-teman ada rename this PC, buka kurung tutup kurung advance, baru klik change. Nah, ini ganti word groupnya teman-teman. Nanti tinggal ganti sesuai dengan nama Anda, kemudian klik OK. Nanti dia akan meminta komputer kita untuk restart. Jadi saya tidak usah ganti, biarkan saja. Jadi teman-teman nanti tetap ya harus diganti karena harus restart. Oke, ini saya close lagi. Ini berarti sudah selesai juga. Berarti ini juga ya teman-teman, sudah selesai. Ini tadi sudah di router. Oh, ini tadi ya teman-teman. Oke, sudah juga. Berarti sekarang tinggal yang ini teman-teman, PC 1. Berarti ini tadi, ini sudah ya, sampai sini. PC 1, PC 2 ini kita anggap sudah karena saya tidak memiliki komputer satu lagi ya teman-teman. Berarti tinggal ini di PC 1 buat sebuah folder my document di drive C, kemudian buat sebuah file biodata.doc di share dengan akses read only. Berarti caranya kita buka explore-nya, kita lari ke disk PC, local disk C, buat satu buah folder namanya my document, kita enter. Langkah selanjutnya kita buat sebuah, ini ya, Microsoft Word ya, doc dengan nama biodata. Oke, ini dia teman-teman. Lalu di share, cara share-nya ini my dokumennya tadi, kita klik kanan, properties, share, kemudian klik share. Di sini tambahkan everyone. Ini tetap read karena dia tadi adalah read only. Nah, hanya bisa dibaca saja. Kalau sudah, kemudian kita share. Done. Oke, sudah selesai. Selanjutnya tadi ada satu lagi teman-teman, yaitu kita harus share printer. Kalau share file ini sudah, sekarang tinggal share printer. Karena saya tidak memiliki printer, tapi saya sudah pernah install driver printer, jadi saya sharing saja. Jadi teman-teman nanti install dulu driver printernya, lalu printernya hubungkan ke laptop teman-teman, baru di share. Caranya itu, untuk share-nya itu cari print ya, muncul print and scanner. Di sini ada sebuah printer yang sudah pernah saya install, adalah Epson L3110 series. Gimana cara sharingnya ini? Itu dari manage, baru printer properties. Di sini ada share, kemudian ini share printer, share disk printer. Kemudian buat namanya. Contohnya saya buat ini Epson L3110 UKK. Kalau sudah di apply, oke. Berarti sudah berhasil. Gimana cara lihatnya dokumen yang kita share tadi dengan printernya? Caranya nanti di PC yang satu lagi atau PC yang kedua yang IP-nya 192.133.5 itu tinggal ketikkan seperti ini, backslash 2 kali 192.130.3.2. Karena kenapa 3.2? Karena ini adalah alamat dari dokumen dan printer yang kita sharing tadi teman-teman. Kita enter, nah, muncul seperti ini dia teman-teman. Oke, ini ya, bisa kan teman-teman, dari buka ya. Namun kadang ada ini ketika double klik ini minta user dan password. Gimana cara untuk menanganinya? Untuk menanganinya klik ini teman-teman, baru internet and sharing
setting, kemudian masuk network and sharing center, kemudian pilih yang ini teman-teman, change advanced sharing setting. Kemudian di all networks ini pastikan awalnya pasti tune on, ini harus di tune off teman-teman. Nah ini, kemudian di private-nya juga cari teman-teman, ini tune on kita tune off, kemudian di GUIS-nya juga di tune off juga. Nah ini teman-teman, kalau sudah di save. Oke, sudah selesai. Nanti ketika dibuka file sharingnya, ini nggak akan minta user dan password lagi. Oke, berarti sudah selesai ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Ini sudah, hak aksesnya juga sudah. Berarti sudah selesai. Udah dicoba melalui ini juga, kabel dan tanpa kabel. Tinggal satu nih teman-teman, yang paling bawah itu melalui wireless, itu menggunakan sistem operasi Android. Nah, di sini teman-teman saya sudah memiliki satu buah handphone Android. Sekarang coba saya koneksikan melalui WiFi ya. Saya tahan lama, tekan lama ya WiFi-nya. Saya hubungkan ke, coba tadi SSID yang kita buat adalah SMK Cinta Indonesia. Passwordnya 123456778. Kita ikuti. Oke, sudah terhubung. Kita cek apakah dia dapat IP. Dapat ya teman-teman, 192.130.3.253. Oke, berarti sudah berhasil teman-teman. Ini pengaturan IP-nya dia CP. Kemudian coba kita buka Google. Kita buka dulu. Kita buka aja SMK ya teman-teman. Apakah bisa terkoneksi ke internet? Oke, bisa ya teman-teman. Berarti sudah berhasil juga teman-teman. Berarti yang ini juga sudah berhasil dapat IP DHCP melalui wireless tadi ya teman-teman. Berarti pembahasan dari uji kompetensi keahlian paket 2 tahun pelajaran 2021-2022 untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan sudah selesai ya teman-teman, kita buat ya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan ucapan, saya mohon maaf ya teman-teman ketika membuat video ini. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu dalam pengerjaan uji kompetensi keahlian untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Jangan lupa subscribe, like, komen, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami IT MJS Official. Terima kasih.